Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Wiranata, NPM 1721018, yang dalam kesempatan ini akan membuat video tentang apa itu liabilitas jangka panjang yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah dari akuntansi. Berikut penjelasannya. Dalam praktek akuntansi saat ini, liabilitas dan ekuitas diperlakukan sebagai elemen yang terpisah dan berbeda dari struktur model perusahaan. Perbedaan ini terlihat dalam persamaan akuntansi dasar, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Dengan demikian, liabilitas dan ekuitas sama-sama merupakan akun kontra terhadap aset perusahaan. Tetapi, ekuitas mempresentasikan hak kepemilikan, sedangkan liabilitas adalah klaim kreditur. Kepentingan-kepentingan ini berbeda, dan pengungkapannya yang terpisah relevan bagi pengambil keputusan yang mengandalkan informasi keuangan yang dipublikasikan. Dalam teori ekuitas, dikemukakan bahwa bagaimana elemen-elemen dari laporan posisi keuangan saling terkait dan implikasinya terhadap definisi liabilitas dan ekuitas. Ada dua teori penting dari teori ekuitas, yaitu teori entitas dan teori kepemilikan. Teori yang pertama yaitu entity theory, menggambarkan persamaan akuntansi sebagai aset sama dengan ekuitas. Menurut teori ini, tidak ada perbedaan mendasar di antara liabilitas dan ekuitas pemilik. Keduanya memberikan modal kepada entitas bisnis dan menerima laba sebagai imbalan dalam bentuk bunga dan dividen. Menurut teori entitas, liabilitas dan ekuitas akan memerlukan pengungkapan yang terpisah di laporan posisi keuangan, tetapi tidak akan ada subtotal untuk total liabilitas ataupun total ekuitas, dan tidak perlu adanya definisi yang terpisah atau berbeda untuk masing-masing komponen tersebut. Sedangkan dalam teori kepemilikan, memandang aset neto perusahaan sebagai milik pemilik. Dalam teori ini, ekuitas sama dengan kekayaan neto pemilik. Hubungan teori kepemilikan diartikulasikan sebagai aset dikurangi liabilitas sama dengan ekuitas. Selain itu, SFAC nomor 6 mendefinisikan liabilitas dan ekuitas dengan cara yang juga konsisten dengan teori kepemilikan, yaitu liabilitas adalah kemungkinan pengorbanan di masa depan dari manfaat ekonomi yang timbul atas kewajiban saat ini dari entitas tertentu untuk mentransfer aset atau menyediakan jasa kepada entitas lain di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Sedangkan ekuitas adalah hak sisa atau residual interest pada aset sebuah entitas yang masih tersisa setelah dikurangi dengan liabilitasnya. Dalam perusahaan bisnis, ekuitas adalah kepemilikan perusahaan. Klasifikasi utang jangka panjang. Setelah liabilitas diidentifikasi dan diukur, liabilitas dilaporkan sebagai liabilitas jangka pendek atau jangka panjang. Klasifikasi suatu komponen dianggap sebagai liabilitas jangka panjang jika umur liabilitas lebih dari 1 tahun. Dan liabilitas yang paling sering ditemui yaitu obligasi, wesel bayar jangka panjang, kewajiban sewa, kewajiban pensiun, pajak tangguhan, penangguhan jangka panjang lainnya, dan kadang-kadang liabilitas kontingensi. Masalah-masalah pengukuran liabilitas lainnya. Selama beberapa tahun terakhir, beberapa masalah pengukuran tambahan yang berkaitan dengan liabilitas telah muncul. Di antaranya yang paling penting adalah liabilitas keuangan, pengungkapan pengaturan pembiayaan di luar laporan posisi keuangan, dan derivatif. Yang pertama adalah liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan atau financial liability adalah kontrak yang membebankan kewajiban pada satu entitas dengan kemungkinan untuk memberikan kas atau instrumen keuangan lainnya kepada entitas kedua atau untuk menukar instrumen keuangan lainnya yang berpotensi tidak menguntungkan dengan entitas kedua. Yang kedua yaitu pembiayaan di luar laporan posisi keuangan atau off balance sheet financing.
Proporsi utang dalam instruksi modal perusahaan dianggap sebagai indikator tingkat resiko yang terkait dengan kegiatan investasi di perusahaan itu. Beberapa perusahaan telah menggunakan pengaturan pembiayaan inovatif yang struktur, sehingga pembiayaan yang dimaksud tidak memenuhi kriteria pengakuan liabilitas. Maka, pengaturan inilah yang disebut sebagai pembiayaan di luar laporan posisi keuangan. Dan yang terakhir adalah derivatif. Derivatif adalah transaksi atau kontrak yang nilainya tergantung pada nilai aset atau indeks dasar. Dalam transaksi semacam itu, pihak dengan eksposur risiko yang tidak diinginkan dapat meneruskan sebagian atau semua risiko itu kepada pihak kedua. Nah, selain beberapa materi yang sudah disebutkan tadi, ternyata ada aturan internasional yang mengatur tentang liabilitas jangka panjang. Apa aja itu? Ini dia penjelasannya. International Accounting Standard. Dalam aturan internasional, liabilitas jangka panjang diatur dalam beberapa poin utama, yaitu yang pertama, dalam International Accounting Standard nomor 32 tentang akuntansi untuk liabilitas keuangan serta klasifikasi utang dan ekuitas. Yang kedua, diatur dalam International Accounting Standard nomor 37 tentang provisi dan kontingensi. Yang ketiga, yang diatur dalam IFRS nomor 7 tentang pengungkapan informasi pada instrumen keuangan. Dan yang terakhir, dalam IFRS nomor 9 tentang persyaratan pengakuan dan pengukuran untuk liabilitas keuangan. Oke, demikian penjelasan saya mengenai bab 11 ini tentang liabilitas jangka panjang. Saya harap video ini dapat berguna bagi yang menonton. Dan cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.